صلاة الله سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas fikih Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliqu Al-Khallaqu. Al-Khaliqu Al-Khallaqu, yang maha pencipta. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat dan mengacu kepada ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Iqra, di mana dalam suratul Alaq Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabb yang telah menciptakan kamu. Dari sini kita tahu bahwa Al-Khaliq atau Al-Khallaq yang maha mencipta, itulah di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali dikenalkan kepada Rasul. Karena surah Iqra adalah surat yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Allah Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Tentu ada perbedaan antara Al-Khaliq dan Khallaq ini, nanti kita akan jelaskan. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala hafidhahullahu ta'ala memberikan beberapa dalil tentang nama Allah Al-Khaliq ini. Kita baca dulu baru kita jelaskan. Di antaranya surah Al-Hasyr ayat 24 Allah mengatakan huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa. Di sini ada 3 kalimat, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk. Apa bedanya? Saya analogikan dulu biar antum paham. Kalau antum membuat rumah, sebelum membuat rumah tentu antum datangkan dulu insinyurnya. Insinyur inilah yang kemudian menggambar bentuk rumah yang akan dibangun dengan segala rinciannya.
Kemudian gambar itu setelah jadi dengan berbagai macam bentuk dan rinciannya, kemudian tahap yang kedua baru didatangkan pemborongnya dan tukang-tukangan, baru kemudian dibentuk rumah itu. Kemudian tahap yang terakhir yang disebut dengan finishing, mempercantik hasil daripada bangunannya. Berarti di sini ada 3 tahap. Pertama menggambar, dan itu insinyur. Kemudian yang membangun, ya, pemborongnya dan anak buahnya dari tukang-tukangnya, dan yang terakhir finishing dengan segala macam keindahannya. Itulah makna Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat dengan takdirnya di Lauhil Mahfuz bahwa kita akan tercipta. Itu disebut dengan insinyur. Kemudian setelah itu Allah ciptakan kita. Kemudian Allah sempurnakan ciptaannya dan Allah seimbangkan. Baru yang terakhir Allah bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi indah. Itu makna Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir tadi. Ya, saya contoh saja rumah itu, tentu walillahil matsalul a'la. Tentu permisalan Allah jauh lebih tinggi dibandingkan seorang insinyur membuat sebuah rumah kan begitu. Cuman saya ingin mendekatkan pemahaman apa makna Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu itu. Jadi tidak ada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, aina kana rabbuna azza wa jal qabla an yakhluqa khalqah, di mana keberadaan Allah sebelum Allah menciptakan makhluknya, maka jawaban Nabi SAW, kana Allahu walam yakun syai'un ghairahu. Allah telah ada dan saat itu tidak ada apapun selain daripada Allah. Allah mengatakan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa yang belum ada sesuatu itu penyebutannya. Artinya bahwa Allah adalah zat satu-satunya. Sebelum ada makhluknya, maka Allah telah ada. Berarti selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang diciptakannya. Makanya Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada dari sesuatu kecuali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengatakan inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Di sini kalimatnya khallaq, bukan khaliq. Ada yang mengatakan bahwa kalau al-khaliq itu maknanya menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu disebut al-khaliq namanya. Awalnya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada, maka menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada disebut al-khaliq namanya. Tetapi kalau al-khalaq ini dia menciptakan dari ciptaan Allah yang sudah ada. Seperti Adam diciptakan dari tanah. Tanahnya dulu kan diciptakan.
Ketika Allah menciptakan tanah disebut Al-Khaliq. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah disebut Al-Khallaq. Paham? Ya, jadi kalau bendanya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada, disebut Al-Khaliq. Allah yang menciptakan dari ketidakadaan menjadi ada. Tapi kalau diciptakan dari benda yang sudah ada, maka disebut Al-Khallaq. Syaitan diciptakan dari api. Ketika Allah menciptakan api disebut Al-Khaliq. Ketika Allah menciptakan jin dari api disebut Al-Khallaq. Bisa dipahami ya? Ya. Nanti saya jelaskan. Ya. Itulah perbedaan Al-Khaliq dengan Al-Khallaq. Dan kalimat Al-Khallaq juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Allah mengatakan wa huwal khallaqul alim. Dalam surah Yasin 81, dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang di sini, penciptaan jika dimutlakkan ada dua maksud. Pertama, mengadakan sesuatu yang membuatnya tanpa contoh sebelumnya. Allah mengatakan, awalam yarau anna khalaqna lakum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Kemudian juga Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut kadarnya. Dan Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan menyempurnakan dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dan Allah katakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih mungkin. Dan Allah katakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Ini yang pertama ya. Jadi mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa ada contoh sebelumnya, itu disebut Al-Khaliq, menciptakan sesuatu tanpa ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, menyusun atau merencanakan. Di antara ucapan sebagian orang, dia menciptakan kulit, maksudnya menyusunnya. Dan ucapan penyair, dan sungguh engkau melaksanakan apa yang telah Anda rencanakan, dan sebagian yang merencanakan kemudian dia telah melaksanakannya. Yakni engkau tidak menetapkan sesuatu, engkau melaksanakannya. Adapun selain engkau menetapkan sesuatu tetapi tidak melaksanakannya apa yang telah ditetapkannya. Allah mengatakan wa takhluquna ifka, dan kamu membuat kebohongan. Dan Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maka maha suci Allah pencipta yang paling baik. Dan penciptaan dalam diri manusia maknanya adalah penyusunan. Adapun pengadaan sesuatu tanpa contoh sebelumnya, maka ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Artinya kalau merangkai sesuatu dari benda yang sudah ada disebut Al-Khalaq, yang tadi saya jelaskan. Ya, saya hanya meringkas saja supaya antum mudah memahami perkataan pengarang ini. Sebab kalau antum baca sendiri bingung nanti. Ya. Taib. Kita bentangkan sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah singgung bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dengan dua cara. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu,
maka Allah tinggal katakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Dengan satu kalimat maka jadilah makhluk itu, kun. Seperti apa? Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy. Allah tidak membuat arsy itu dari bahan tertentu yang sebelumnya sudah Allah ciptakan, tidak. Tapi Allah ketika menciptakan arsy langsung dengan kun fayakun. Atau contoh yang lainnya qalam. Allah menciptakan pena. Allah tidak menciptakan pena dari benda yang sebelumnya sudah diciptakan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena dengan kun fayakun. Atau contoh yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak membuat bahan yang sebelumnya diciptakan untuk langit dan bumi, tetapi Allah katakan kun, jadilah wahai langit, maka jadilah langit. Begitu juga bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya ada ciptaan-ciptaan itu yang diciptakan dengan kalimat kun, jadi maka jadilah. Yang kedua, ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari benda yang sebelumnya sudah Allah ciptakan. Kalau kita melihat di bumi yang kita pijak ini, ikhwan, ya, kita tahu bahwa di bumi ini ada makhluk-makhluk Allah yang berakal dan ada makhluk-makhluk Allah yang tidak berakal. Seperti makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal di bumi ini seperti siapa? Manusia, jin, malaikat. Tiga-tiganya ada di bumi. Tentu malaikat di bumi karena ditugaskan Allah. Adapun makhluk yang tidak berakal seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lah, empat makhluk ini, apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu malaikat, ataukah itu binatang, Allah tidak menciptakan dengan kun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari benda yang sebelumnya Allah ciptakan dengan kun. Paham ya? Jadi empat makhluk, saya ulangi, tidak diciptakan Allah dengan kun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat makhluk ini dari sebelumnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dengan kun. Jadi maka jadilah. Karena kita tahu bahwa asal penciptaan makhluk yang berakal ataupun yang tidak berakal itu kan juga ada empat. Pertama, cahaya. Allah ciptakan cahaya dengan kun. Yang kedua, api. Allah ciptakan dengan kun. Kemudian yang ketiga, air. Allah ciptakan dengan kun. Dan yang keempat, tanah. Allah ciptakan dengan kun. Dari cahaya, api, air dan tanah ini barulah Allah Subhanahu wa taala rangkai ciptaan yang lainnya. Dari cahaya terciptalah malaikat. Dari api terciptalah jin dan syaitan. Dari air tercipta segala sesuatu yang bernyawa. Dari binatang-binatang, makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi. Dan dari tanah terciptalah Adam alaihi salatu wassalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah telah menciptakan semua jenis hewan semuanya dari air. Artinya asal penciptaannya dari air. Sama dengan Adam, asal penciptaannya dari tanah, tapi kan anak turunannya tidak. Maksudnya asal penciptaan hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan dua kakinya, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kakinya.
Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya 30, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim secara marfu sampai kepada Rasul, khuliqatil malaikatu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijim min nar. Allah ciptakan jin dari ujung nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Allah ciptakan Adam sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian, maksudnya di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan sifat penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Maka dari 4 makhluk ini, yang 3 berakal dan 1 tidak, itu tercipta dari benda yang sebelumnya sudah Allah ciptakan dengan kun. Cahaya, api, air, tanah. Subhanallah, 4-empatnya ada di rumah kita. Di rumah kita ada cahaya, di rumah kita ada api, di rumah kita ada tanah, di rumah kita ada air. 4-empatnya ada kan? Coba ada di rumah antum yang 1 tidak ada? Enggak ada, semuanya ada. Ya kan? Cahaya ada, api ada, air ada, tanah ada. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pencipta, dan selain daripada Al-Khaliq adalah makhluk. Tidak ada pencipta di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah layak disembah, tampakkan 1 ciptaan mereka saja. Buat 1 malaikat dari cahaya kalau kalian sanggup. Buat 1 jin dari api kalau kalian sanggup. Buat 1 lalat dari air kalau kalian sanggup, atau buat 1 manusia dari tanah kalau kalian sanggup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj 33, ya ayyuhan nas dzuriba mathalun fastami'ulah innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu sembah selain daripada Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan walaupun seekor lalat. Berarti kalau seekor lalat saja tidak sanggup diciptakan sesembahan selain daripada Allah, layakkah mereka disembah? Tidak layak, karena mereka bukan Al-Khaliq, mereka bukan Al-Khallaq. Sehingga zat yang tidak sanggup menciptakan tidak layak untuk disembah. Hanya zat yang sanggup menciptakanlah yang layak untuk disembah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Sang Khaliq, Sang Khallaq, Sang Maha Pencipta segala makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana keajaiban Sang Khaliq Pencipta ini, kita lihat bahwa ada beberapa perkara yang harus dipahami. Pertama, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk-makhluknya, Allah tidak merasa lelah ketika menciptakan makhluknya. Lain dengan kita. Kalau kita membuat kue saja 1 hari 1 malam dah lemas kan? Lemas. Ya, itu buat kue saja. Kita tidak disuruh menciptakan tepungnya,
Kita hanya merangkai saja jadi kue. Itu lemas. Lagi 1 hari 1 malam tak tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak disentuh dengan kelemahan. Tidak disentuh dengan kepayahan. Karena Allah kalau menciptakan sesuatu tinggal kun fayakun. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian orang-orang Yahudi kan mulai penciptaan itu di hari apa? Di hari Ahad. Allah menciptakan langit dan bumi itu dimulai dari hari Ahad, kemudian diakhiri di hari Jumat, dan akan dihancurkan juga di hari Jumat. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami memilih hari Sabtu sebagai hari sakral kami. Kenapa? Karena Allah lelah letih setelah menciptakan langit dan bumi, dan itu hari istirahat Allah. Itu orang Yahudi itu. Maka Allah bantah turun ayat wa ma massana min lughub. Allah tidak disentuh dengan kelemahan. Allah tidak disentuh dengan keletihan. Allah bantah kepada orang Yahudi, kan ini kan kurang ajar. Masa Allah bisa lemah gitu? Kayak manusia saja. Maka ini yang pertama. Allah ketika menciptakan sesuatu tidak disentuh dengan kelemahan dan keletihan. Kemudian yang kedua, Allah ketika menciptakan makhluk itu ma yasha, sesuai dengan kehendaknya, di waktu yang dikehendakinya, dan dengan cara yang Allah kehendaki. Sesuai dengan kehendaknya, di waktu yang Dia kehendaki, dan sesuai dengan keinginannya. Karena kalau kita ini membuat sesuatu, belum tentu sesuatu yang kita buat itu sesuai kehendak kita. Entah orang lain yang nyuruh. Atau tidak semua waktu kita gunakan untuk membuat sesuatu. Atau dalam bentuk yang kita kehendaki kan. Berapa banyak orang yang membuat rumah itu meleset dari gambar. Gitu ya. Gambarnya kayak begini, jadinya pula kayak begitu. Itulah manusia. Tapi Allah tidak. Allah itu kalau menciptakan betul-betul terencana, disesuaikan dengan takdir dan secara mungkin dan sebaik-baik penciptaan. Kemudian yang ketiga, terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk satu dengan yang lainnya, Allah tundukkan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang. Lah di antara binatang itu ada yang ditundukkan kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Begitulah kami tundukkan sebagian binatang kepada kalian agar kalian bersyukur dengan cara kurban. Jadi ada sebagian makhluk Allah itu yang Allah tundukkan kepada yang lainnya. Seperti tadi binatang-binatang Allah tundukkan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahabesaran, kemahakuasaan. Dan kita disuruh untuk mempelajari, merenungkan dan berfikir akan ciptaan Allah yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat unta itu diciptakan? Ketika antum memandang unta itu bukan hanya untanya saja dipandang, tapi lihat keajaibannya di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan unta, binatang yang layak hidup di padang pasir. Dia bisa tidak minum 6 bulan tidak mati. Dia bisa kembali ke tempat yang ia lalui padahal cuma 1 kali. Pamannya antum jalan dengan unta sekali saja lewat padang pasir, dia tahu cara pulangnya. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya, ketika dia kehilangan jalan, lupa pulang, bingung dia teringat dengan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka dengan tawakal kepada Allah, unta ini suruh jalan di depan jadi kompasnya, akhirnya betul sampai ke tujuan. Ini keajaiban. Unta bisa jadikan kompas kan? Siapa yang menciptakan unta? Allah Subhanahu wa taala. Atau lihat penciptaan manusia sendiri kan.
ketika seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, satu sperma yang diluncurkan seorang laki-laki kepada wanita, suami istri, itu kalau Allah ciptakan semuanya itu bisa jutaan orang. Ya kan, 15 sampai 40 juta tuh dari satu tetes itu yang membuahi sel telur wanita kan. Tapi Allah tidak jadikan semuanya. Allah hanya jadikan satu saja. Itu paling sedikit 15 sampai 40 juta itu kan. Itu bisa lebih sampai ratusan juta tuh. Bayangkan kalau seandainya kemudian sel sperma itu jadi semua manusia. Gak cukup kota Batam ini, kawan. Tapi Allah kan cuma jadikan satu saja kan, yang lainnya jadi makanannya. Ini siapa yang berkuasa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah hanya pilih satu dari sekian juta tuh. Siapa yang berkehendak seperti itu dan siapa yang menciptakannya? Belum lagi dengan proses-proses yang rumit yang tidak mungkin terbayang manusia. Dari segumpal sperma, dari segumpal darah jadi segumpal daging, akhirnya jadilah antum. Siapa yang menciptakan seindah itu, serumit itu? Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rumit. Ya. Makanya kenapa kemudian ketika kemudian kita mendengar kalimat Al-Khaliq ataupun Al-Khalaq yang Maha Pencipta, berarti kita disuruh untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala agar semakin yakin bahwa di sana ada Allah, Tuhan yang menciptakan segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kedua tangannya. Jadi ada makhluk itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan, langsung tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Yang pertama Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk dengan tangannya untuk supaya menjadikan iblis tidak sombong. Karena iblis bukan tercipta dengan kun, tetapi dari benda yang sebelumnya sudah diciptakan. Dari apa? Dari api. Tapi jin atau iblis tidak dibentuk dengan kedua tangan Allah. Hanya Adam yang dibentuk dengan tangan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Sad ayat 76, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hei iblis, kenapa, apa yang membuat kamu tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dalam surah Sad ayat 76. Dan itu terulang dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, Al-Hijr ayat 26, dan juga surah Yasin 79, kemudian surah As-Saffat ayat 11 dan Toha ayat 55. Kemudian yang kedua, selain daripada Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk yang lainnya dengan kedua tangannya adalah sorga Aden, Jannatu Aden, sorga Aden. Kemudian juga di antara makhluk yang ketiga yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya adalah selain daripada Adam, kemudian sorga Aden, adalah Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla adalah papan daripada Taurat, papan Taurat, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dengan kedua tangan adalah pertama adalah Adam, kemudian Aden, kemudian kolam, kemudian alwah. Maksudnya alwah di sini papan daripada Taurat. Ini diantara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya. Baik, kita baca sedikit. Pada halaman 144 di sini, muallif hafizahullah taala menyebutkan dalil tentang
makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'ulah innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan walaupun seekor lalat. Subhanallah. Di sini kata pengarang, kemudian sesungguhnya penciptaan Allah terhadap makhluk bukan sesuatu yang sia-sia, permainan, ataupun bukan sesuatu yang sandau gurau. Islah kemudian pengarang menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, artinya tidak ada selain daripada Allah yang sanggup menciptakan. Kemudian ketika Allah menciptakan itu bukan dalam rangka sia-sia, bukan dalam rangka main-main. Tidak ada makhluk Allah yang Allah ciptakan main-main. Tidak ada makhluk Allah yang Allah ciptakan sia-sia. Sebutkan makhluk Allah yang tidak ada manfaatnya, semua manfaat. Bagaimana dengan nyamuk, Ustaz? Ya, gara-gara ada nyamuk, ada obat nyamuk. Manfaat nggak obat nyamuk? Ada pabrik nyamuk, pabrik obat nyamuk kan itu ya. Akhirnya banyak pula dapat uang dari situ. Manfaat. Lalat, akhirnya ada juga kan obat lalat kan itu ya. Apa itu, kertas lalat, lem. Itulah jadi menghasilkan duit. Ya, tikus, muncul racun tikus. Nggak ada. Oh, iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada surga, nggak ada neraka lah, ikhwan. Semua ada manfaatnya. Nggak ada satupun makhluk yang tidak ada manfaatnya Allah ciptakan. Makanya Allah mengatakan, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak tentulah kami membuat dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami sudah melakukannya. Tapi tidak, Allah tidak melakukannya. Ya. Dan Allah juga mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak, semua diciptakan bukan dalam rangka main-main. Kemudian kata pengarang di sini, sungguh tersesat kebanyakan makhluk. Dalam hal ini, mereka mengetahui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Selain itu, bahwasanya Allah bersendirian dalam menciptakan mereka dan dalam penciptaan langit dan bumi, gunung, pepohonan dan selainnya dari makhluk-makhluknya. Meskipun demikian mereka menyelewengkan ibadah kepada selainnya. Artinya begini, orang-orang musyrik itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Antum tanya manusia siapapun yang menyembah berhala, siapa yang menyembah berhala, tanya saja, kira-kira yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tidak mungkin unjuk berhalanya, mustahil. Pamannya ada orang nyembah patung nih, kemudian antum tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tidak mungkin dia mengatakan patung ini. Pasti ada yang mengatakan Tuhan, Allah, atau bahasanya terserahlah, atau dewa atau apalah kan begitu. Intinya kan ke zat yang satu. Lah kalau kalian sudah yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah zat yang satu, Allah Subhanahu wa taala, harusnya kalian beribadah kepada zat yang satu. Kenapa kemudian dipalingkan kepada sesembahan daripada Allah, menyembah berhala? Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun. Sini dalam halaman 106 46-nya Allah mengatakan, wala in sa'altahum, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu orang musyrik akan mengatakan Allah. Artinya tauhid rububiyah itu sudah ada pada semua orang. Kenapa demikian? Karena Allah sudah tanamkan dalam perjanjian Allah dengan manusia di alam ruh.
Ketika Allah usap punggung Adam kiri dan kanan, kan keluar ruh itu yang akan jadi anak turunan Adam, kemudian dikumpulkan di alam ruh, kemudian mereka didatangi Allah dan Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah saya Rabb? Kalimat Rabb ini artinya apa? Rububiyah. Alastu birabbikum, bukankah saya Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan, qalu bala, ya engkau Rabb kami. Dari sini sudah tertanam ar-Rabbs, tauhid rububiyah. Ya, cuman kita enggak ingat aja, di alam ruh kita sudah mengikrarkan tauhid rububiyah. Makanya ketika kemudian kita dilahirkan, apa kata Nabi SAW? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Makna fitrah di sini artinya sudah kenal rububiyah. Setiap manusia sudah kenal rububiyah. Tidak muslimnya, tidak kafirnya, tidak mukminnya, tidak kufurnya, semua kenal rububiyah itu. Makanya kalau kita tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawabannya Allah. Seolah-olah Allah ingin katakan, loh kalau kalian sudah yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, harusnya kan aku yang kalian sembah, kata Allah. Kenapa kalian sembah pula si Lata, si Uzza, si Manat, si Hubal, si ini, si itu, macam-macam? Ya, Dia menciptakan kalian, kenapa orang lain pula yang disembah, zat lain pula yang disembah? Ini yang disinggung, bahwa zat yang menciptakan dialah yang pantas untuk disembah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pengarang juga banyak menyinggung soal ini. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau pada halaman terakhirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri, walaupun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Di sini kata beliau, orang yang berakal merasa takjub dengan sebenar-benarnya terhadap akal-akal orang-orang musyrik. Bagaimana mereka menyamakan makhluk yang tidak memiliki baginya dan selainnya meskipun sebiji atom di langit dan di bumi dengan zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Ada seorang sahabat di zaman Nabi namanya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Zubair ibn Mut'im radhiyallahu an ini, dia merasa dendam dengan Rasul gara-gara banyak kerabatnya terbunuh dalam perang Badar. Jadi dia ingin berazam untuk membunuh Nabi. Zubair bin Mut'im ini. Berangkatlah Zubair bin Mut'im dari Mekah menuju Madinah dengan pedang terhunus. Dan akhirnya sampai pula di Madinah dan berhasil mengelabui para sahabat. Sehingga dia hampir-hampir jarak dia dengan Rasul itu tidak jauh ketika Rasul melaksanakan sholat maghrib. Tinggal dihunus pedangnya, diserang. Dan dia sudah ada niat membunuh Nabi. Tetapi kemudian tiba-tiba Nabi SAW membaca surah Toha. Dalam sholat maghrib itu dia baca surah Toha dengan lantang. Ketika sampai kepada ayat am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda la yuqinun. Apakah sesembahan-sesembahan yang orang-orang musyrik sembah itu maksudnya dari Lata, Uzza, Manat, Hubal itu? Am khuliqu min ghairi syai'in, apa tercipta dari segala sesuatu, entah dari batu, entah dari pohon, entah dari apa? Ataukah mereka tercipta dengan sendirinya, ujug-ujug ada aja itu berhala itu, entah siapa yang buat, tahu-tahu ada? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Maka Allah tutup ayatnya, bahkan orang-orang musyrik enggak yakin dengan sesembahannya. Jadi ketika Zubair bin Mut'im ini mendengar ayat ini dibacakan Rasul dalam salat maghrib ini, tidak jadi dia membunuh Nabi. Disarungkan pedangnya, dipikirkan ayat itu. Karena ayat itu ada tiga kalimat kan. Pertama, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah berhala yang kalian sembah itu tercipta dari segala sesuatu, entah dari batu, entah dari pohon?
Harus dijawab. Ya. Ataukah mereka berhala-berhala itu tercipta ujuk-ujuk ada? Ataukah yang ketiga mereka yang menciptakan langit dan bumi? Yang dua mustahil, yang satu mungkin. Yang dua mustahil, apakah mereka tercipta tiba-tiba ujuk-ujuk ada? Mustahil. Pasti dibentuk. Ya kan? Yang kedua, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mustahil, mereka aja dicipta. Macam mana menciptakan langit dan bumi? Berarti yang mungkin cuma satu. Yang pertama, apakah mereka diciptakan dari sesuatu? Maka jawabannya iya. Mereka diciptakan dari sesuatu, entah dari batu, entah dari pohon, entah dari apa-apa, kan begitu. Berarti mereka bukan khalik, tapi mereka makhluk, karena mereka dicipta. Maka ketika kemudian Zubair bin Mut'im merenungkan ayat itu, enggak benar juga tuh sembah orang musyrik itu. Disarungkan lagi pedangnya. Dapat hidayah dia. Dia mengatakan hatta kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hatiku terbang. Masuk hidayah. Dari situ dia sarungkan pedangnya. Selepas salat maghrib dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dulu tidak ada manusia yang paling kubenci kecuali engkau. Sekarang tidak ada manusia yang lebih aku cintai kecuali engkau. Bayangkan dalam waktu yang sangat singkat sekali bisa berubah. Itulah hidayah namanya. Ya, hanya meresapi tentang nama Allah Al-Khaliq ataupun Al-Khallaq, sang pencipta. Dapat hidayah. Zubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan makhluknya, dan ciptaan Allah yang pertama apa? Arsy. Itulah ciptaan Allah yang pertama. Kemudian yang kedua air, kemudian yang ketiga kolam, kemudian seterusnya Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan para malaikat, Allah ciptakan lauhil mahfud, baru Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah ciptakan segala sesuatu yang akan mengisi langit dan bumi. Dan kita lihat alam semesta, inilah ciptaan Allah. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dun. Inilah ciptaan Allah. Perlihatkan ciptaan makhluk selain daripada Allah. Ada enggak? Enggak ada. Kita bisa membuat rumah, tapi kita tidak bisa membuat kayunya. Kita bisa membuat rumah, apa kita bisa membuat kerikilnya, pasirnya? Enggak bisa. Bahan bakunya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kita ini hanya merangkai, bukan mencipta. Sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Al-Khaliq, sang pencipta. Inilah diantara fikih daripada Asmaullah Al-Husna, Al-Khaliq. Dan ingat, Al-Khaliq itu kalau dinisbatkan kepada sesuatu pencipta dari ketidakadaan menjadi ada, berarti tidak boleh seseorang disematkan nama Al-Khaliq kepada dia. Kalimat Al-Khaliq itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang dimaksud Al-Khaliq pencipta itu artinya menciptakan sesuatu dari ketidakadaan, dan itu adalah nama Allah Al-Khaliq secara mutlak. Berarti tidak boleh orang diberi nama Al-Khaliq kecuali diidhofahkan dengan kalimat abdun. Boleh Abdul Khaliq. Tapi kalau Al-Khaliq saja tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah merangkai gitu ya, bukan menciptakan, merangkai yang sudah ada dirangkai, boleh jadi secara bahasa boleh. Tapi kalau menciptakan sesuatu dari ketidakadaan menjadi ada, maka itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang disebut Al-Khaliq, hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini diantara faedah, dan sampai di sini selesai nama Allah Al-Khaliq, dan kita akan masuk Al-Bari Al-Musawwir. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahu ta'ala alam.